Selamat datang di Persona Channel Test. Hai teman-teman, saya ucapkan selamat bagi teman-teman yang telah lolos seleksi kompetensi dasar. Dan selanjutnya teman-teman yang mengambil formasi Polisi Pamong Praja atau Pol PP, teman-teman akan mengikuti tahapan selanjutnya yakni tes kompetensi bidang, di mana teman-teman yang masih kebingungan apa sih yang harus dipelajari, soalnya itu seperti apa. Nah, di video ini saya akan memberikan materi terkait Polisi Pamong Praja, baik itu formasi jabatan pemula, ahli pertama ataupun terampil. Dan sebagai informasi juga, di sini menyesuaikan dengan Permen Pan RB nomor B5457 MSM 0100 tahun 2024 terkait materi pokok SKB CPNS tahun 2024. Dan sebelum kita mulai, jangan lupa di subscribe, dan jika sudah, kita mulai ke informasi selanjutnya. Di sini saya akan informasikan terkait bobot penilaian kelulusan perankingan CPNS. Bagi teman-teman yang tes kompetensinya tes kompetensi dasarnya bagus, itu diambil 40%, dan untuk tes kompetensi bidang 60%. Maaf, informasi ralat ya. Ini untuk secara keseluruhan ya. Jadi untuk tes kompetensi dasar itu diambilnya 40% dan tes kompetensi bidang 60%. Di mana teman-teman yang tes kompetensi dasarnya mepet-mepet, jika teman-teman berhasil memaksimalkan tes kompetensi bidang nyampe ke 60%, teman-teman bisa berpeluang lulus passing grade, bukan lulus passing grade, lulus di perankingan. Karena untuk tes kompetensi bidang itu tidak ada passing grade yang CAT-nya ya teman-teman. Jadi silahkan dikebut ya untuk tes kompetensi bidang. Dan juga jika teman-teman yang tes kompetensi dasarnya peringkat pertama, jangan terlalu sombong teman-teman, karena bisa dikalahkan dengan yang tes kompetensi bidangnya maksimal. Maka dari itu penting sekali buat teman-teman mempelajari tes kompetensi bidang dari sekarang, karena waktunya sangat mepet sekali untuk belajar ya. Kemudian selanjutnya ada instansi yang melaksanakan SKB non-CAT. Untuk Satpol PP juga, kalau tidak salah itu ada kesamaptaan ya. Nah, dan itu sifatnya tergantung dari instansi yang menyelenggarakan. Dan diantaranya ada, selain tes kesamaptaan, ada MCU dan tes-tes lain yang disesuaikan. Selanjutnya kita masuk ke Permen Pan RB nomor B5457 M.SM.0100 tahun 2024 dari Permen Pan RB ya. Di sini ada kisi-kisinya ya. Di sini ada jabatan Polisi Pamong Praja hari pertama. Di sini ada 3 poin dan 5 poin untuk kompetensi khusus. Polisi Pamong Praja pemula juga sama, dan terampil juga sama. Berarti semuanya sama ya untuk Polisi Pamong Praja, termasuk bagi teman-teman yang mengambil P3K Tantribum. Itu juga sama untuk materi pokoknya. Di antaranya teman-teman harus menguasai terkait Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 terkait standar penerapan minimal kemampuan khusus. Kemampuan khususnya ya. Poin pertama, teman-teman harus mempelajari terkait Permendagri 121 Tahun 2018 tentang standar teknis mutu pelayanan dasar sub urusan ketentraman dan ketertiban umum di provinsi dan kabupaten atau kota. Kemudian kompetensi khusus yang kedua itu terkait Permendagri nomor 17 tahun 2019 tentang pemenuhan hak pegawai negeri sipil, penyedia sarana dan prasarana minimal, kemudian pembinaan teknis operasional dan penghargaan Satpol PP. Kemudian kemampuan khusus yang ketiga yang harus teman-teman kuasai terkait Permendagri nomor 3 tahun 2019 tentang penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah. Yang keempat, Permendagri nomor 26 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta pelindungan masyarakat. Dan yang terakhir nomor 5
Itu Permendagri nomor 23 tahun 2023 tentang standar operasional prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan kode etik Polisi Pamong Praja. Jadi ini adalah materi-materi yang harus teman-teman kuasai. Selanjutnya, jika teman-teman tidak ada waktu untuk mempelajari undang-undang, PP, Permendagri, saya sudah rangkumkan teman-teman ya terkait di sini kemampuan umum terkait Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Di sini ada definisi dan tujuan pemerintah daerah, kemudian tujuan pemerintah daerah, prinsip utama dalam penyelenggaraan daerah, kemudian pembagian urusan pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan untuk kemampuan khusus ini rangkuman ya teman-teman terkait latar belakang tujuan Permendagri 121, ruang lingkup, kemudian di sini ada teknis mutu pelayanan dasar, dan materi ini rangkuman ini saya sudah buatkan teman-teman buat teman-teman, dan teman-teman bisa beli di langsung saja hubungi WhatsApp yang ada di deskripsi. Itu sebanding dengan soal-soal yang sesuai dengan Permenpan ini ya. Oke, dan kita masuk ke soal tes SKBCAT Polisi Pamong Praja. Kita simulasikan lagi ya. Saya sudah sering juga untuk membuat video simulasi. Mungkin teman-teman sudah pada tahu ya. Oke, mari kita mulai ke simulasi. Nah, ini ada soal, silahkan teman-teman kerjakan ya.
Oke teman-teman, silahkan jawab untuk soal yang nomor 10 di kolom komentar. Dan jika teman-teman perlu untuk soal-soal tambahan lainnya dan juga materi sesuai dengan Permen Pan RB, teman-teman bisa pembelian link di deskripsi langsung di WhatsApp ya teman-teman. Apa yang akan teman-teman dapat yakni ada sekitar 6 paket ya, 6 paket soal latihan, kemudian modul berdasarkan Permen Pan RB, dan juga pembahasan secara terpisah. Oke, sekian dari saya dan mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.